Ruangan kamar pengantin amat gelap saat kakiku melangkah memasukinya. Apa Mas Yudi sudah tidur? Astaga! Teriakku saat pintu kamar tiba-tiba menutup dan gelap menyelimuti. Jantungku nyaris berhenti berdetak karena takut. Jangan-jangan. Tiba-tiba lampu menyala dan ruangan menjadi terang benderang. Aku mengucek mata karena perubahan dari gelap ke terang membuat mataku sedikit sakit. Kosong. Mataku berkeliling ke semua sudut. Tak nampak sosok Mas Yudi dimanapun. Apa dia marah karena tadi aku memilih menemani Aisyah? Kok ngelamun, Mama Widya? Kurasakan hembusan hangat di tengukku dan suara yang amat merdu menggetarkan hatiku. Aku segera berbalik dan netraku menangkap sosok ganteng yang sudah wangi dengan pakaian tidurnya. Sepertinya ia baru saja mandi. Wangi parfum dan sabun menguar dari tubuh atletisnya. Baju tidur yang lumayan tipis itu membentuk tubuh kekarnya yang membuat jantungku berdebar kencang. Mas Yudi, aku tergagap. Kamu capek nggak malam ini? Kalau capek, ritualnya kita tunda sekalian honeymoon aja gimana? Ia berucap seraya melangkahkan kakinya ke arah ranjang. Apa tak mengapa, Mas? Sahutku. Jujur, aku masih sangat grogi jika berhadapan dengannya. Karena terlalu cepat ia melamarku dan sangat jarang bertemu karena kesibukannya di pesantren. Dan jika bertemu pun, kami hanya mengobrol sekedarnya. Malam ini, kami berada dalam satu ruangan indah, penuh bunga-bunga dan kain berwarna-warni. Lampu berbentuk lilin pun terjajar rapi di setiap sudut, membuat suasana terkesan romantis. Kulihat senyum tulus mengembang di wajah putih tampannya. Aku tak menyangka di saat ia melepas pecinya, rambut hitam rapi dengan jambang dan brewok tipisnya. Wajahnya bersih tanpa noda dan jerawat. Ia tampak amat menggemaskan. Rasanya ingin kugigit saja ini juga. Tapi aku malu. Masa capek minta duluan? Iya, tak apa-apa. Aku sanggup menunggu sampai kamu benar-benar siap. Aku sadar pernikahan kita terkesan tergesa-gesa dan aku tak ingin memaksa. Aku bisa menunggu sampai kamu siap, Widya. Tapi aku memainkan tangan dan menggigit bibir, bingung pada perasaanku sendiri. Ya, tak apa. Ayo, sekarang kita istirahat. Sudah lewat setengah malam. Takutnya subuh kesiangan. Mas Yudi menepuk-nepuk kasurku pelan. Aku mengangguk dan berjalan pelan ke arahnya. Darahku berdesir saat tubuhku berbaring tepat di sampingnya. Untuk pertama kalinya, aku tidur bersama lelaki selain Mas Fadlan. Memikirkan Mas Fadlan terkadang masih menyisakan luka di hatiku. Di lubuk hati paling dalam, sebenarnya aku masih sangat sakit hati padanya dan juga wanita selingkuhannya. Tentu saja, menyebalkan. Tanpa sadar, bibir ini mengucap kata itu. Siapa yang menyebalkan, Wid? Aku. Mas Yudi menyeletuk. Bukan, Mas, aku tadi teringat wanita yang datang tiba-tiba tadi pagi, sahutku. Wanita berkursi roda itu. Iya, wanita itu. Memang siapa dia? Dia selingkuhan Mas Fadlan. Aku mencoba jujur walau sesak kurasa. Sebisa mungkin ku tahan air mata. Takut Mas Yudi mengira aku masih cinta. Sudahlah, tak ada gunanya memikirkan orang yang sudah tiada. Lebih baik sekarang kita istirahat. Karena besok setelah sholat, kita siap-siap pergi bulan madu ke tempat yang pasti kamu suka. Kemana? Ada deh, rahasia. Sekarang tidurlah, biar besok tubuhmu segar. Mas Yudi membelai rambutku dan ia merangkul tubuhku, membawaku dalam pelukan hangatnya. Aku sedikit malu, tapi lama-lama tubuh itu mampu membuatku nyaman dan tak lama lagi kami pun terlelap. Suara ketukan pintu ruang tamu membuatku terhenyak. Mengedipkan mata berkali-kali. Kupandangi sekitar masih gelap. Mataku tertuju pada jam dinding. Waktu baru jam 3:30 pagi. Siapa kiranya yang datang berkunjung di sepertiga malam seperti ini? Derit pintu membuat Mas Yudi bergerak. Aku melangkah pelan untuk meminimalisir suara. Beruntung, Mas Yudi kembali nyenyak dan aku bisa leluasa pergi dari kamar menuju pintu ruang tamu. Kakiku mulai meniti anak tangga. Dingin, udara amat dingin pagi ini menyentuh tubuhku.
Aku sampai menggigil karenanya. Suara derit ayunan membuat nyaliku ciut. Siapa kiranya yang bermain ayunan besi yang sengaja aku letakkan di teras rumah? Apakah ia orang yang sama dengan orang yang mengetuk barusan? Aku sempat menghentikan langkah karena ragu. Namun ketika ketukan di pintu berbunyi lagi, ku lanjutkan langkahku dan berencana membuka pintu. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba entah angin kencang dari mana membuat tirai jendela tersibak. Dari tempatku berdiri, nampak jelas di ayunan teras duduk seorang perempuan cantik berkulit putih dengan rambut sebahu sedang memandang ke arahku dengan senyum yang terulas cantik. Wanita bergaun putih selutut dengan lengan yang terbuka langsung berdiri dan berjalan mendekati pintu. Aku masih terpaku di tempat saat ketukan demi ketukan nyaris membuat jantungku copot karena takut. Aku ragu untuk membuka pintu. Entah kenapa hatiku berkata jika wanita itu tak punya maksud jahat. Perlahan ku ayunkan langkah menuju pintu dan membukanya. Benar saja, wanita cantik berambut ikal sebahu itu menatapku ramah. Bibir merahnya menyunggingkan senyum yang amat indah. "Siapa ya? Ada perlu apa malam-malam begini?" tanyaku curiga. "Oh, maaf Mbak Widya, saya datang mengganggu. Saya hanya meminta maaf sebelum saya pindah," sahutnya. "Bapak pindah? Kamu siapa?" "Saya benar-benar tidak kenal." "Ya ampun Mbak, saya yang datang tadi siang waktu akad nikah. Saya Memes Mbak." "Memes? Selingkuhan Mas Padlan?" Aku memastikan. Melihat wajahnya dengan seksama, jelas dia orang yang berbeda. Wanita yang menemuiku tadi siang itu keriput dan wajahnya amat cekung dan tubuhnya kurus. Berbeda dengan wanita di hadapanku. Tubuhnya montok, seksi, putih mulus dan cantik. "Sekali lagi, maaf ya Mbak, aku tuh gak punya mau tanggungan lagi. Aku mau hidup tanpa sesal lagi. Mau maafin aku kan Mbak?" Lagi kata itu terucap dari bibirnya yang merah. Aku bingung, sungguh ini di luar logika. Bagaimana bisa orang yang sama datang dalam satu hari dengan kondisi yang berbeda? Yang tak habis pikir, kenapa menemuiku di jam malam begini? "Ya sudah, aku maafin, kamu gak jadi ke kantor polisi," cacarku. "Aku gak sempat ke sana Mbak, keburu pergi akunya." "Maksudnya?" Sudahlah Mbak, gak perlu tahu. Sekarang saya permisi dulu Mbak. Terima kasih sudah maafin saya." Wanita itu mencoba tanganku. Tangannya terasa dingin seperti es batu. Segera ku tarik tanganku saat "Mama?" Suara Aisyah menyentakku. Tanpa sadar, aku menoleh dan mengucap, "Iya sayang, Mama datang." Saat kembali menoleh ke arah wanita tadi, ternyata wanita itu sudah tak ada. Hanya dalam waktu sepersekian detik saja, ia sudah menghilang. Bulu kuduku seketika berdiri tegak, merinding. Begitupun dengan bulu-bulu tangan. Dingin ketika menusuk dan suasana menjadi amat mencengkam. Sesegera mungkin, aku berlari meniti anak tangga menuju kamar Aisyah. Hatiku berdebar tak karuan dengan kejadian barusan. Berharap itu hanya pikiranku saja. Perlahan, ku buka pintu kamar Aisyah. Bocah itu masih tertidur dengan lelap. Lantas, siapa yang memanggilku barusan? Pagi ini, sholat subuh bersama Mas Yudi untuk yang pertama kali setelah menjadi suami istri. Aku segera memasak untuk sarapan sebelum akhirnya kami pergi berlibur. Dengan rasa bahagia, kusibukkan diriku di dapur. Sementara Aisyah masih tertidur dan Mas Yudi sedang menonton berita di ruang keluarga. Suara TV terdengar cukup jelas sampai ke dapur. Aku bisa mendengar semua berita yang disiarkan walaupun sedang sibuk memasak. Seseorang wanita ditemukan tewas di apartemen rumahnya. Tak ada tanda-tanda pembunuhan. Kuat dugaan ia kelelahan saat melayani pasangannya. "Nauzubillahi min dzalik," ucap Mas Yudi yang seketika membuatku datang mendekatinya. "Apaan sih Mas?" "Ini mah ada wanita yang tewas di apartemen. Meninggalnya setelah berhubungan. Tapi di CCTV gak ada tanda-tanda ada pria masuk. Mereka taunya itu wanita memang sakit dan tinggal sendiri. Ibunya baru juga meninggal beberapa hari yang lalu. Gak ada bukti pembunuhan, tapi ada bekas sperma." Aku manggut-manggut.
Aneh juga ya. Tapi yang lebih aneh, tadi Mas Yudi manggil apa? Mama. Mama? Ulangku. Iya, Mama. Kenapa? Mama gak suka? Ia balik bertanya. Suka lah Mas, sahutku tersipu malu. Ini untuk pertama kalinya aku dipanggil Mama. Dan itu amat sangat membuatku bahagia. Mah, bau apa ini Mah? Hidung Mas Yudi kembali kempis mengendus bau gosong yang berasal dari dapur. Ya ampun Mas, ikanku gosong. Gara-gara asik ngobrol dengan Mas Yudi, alhasil pagi ini kami gagal makan sarapan yang aku buat. Ikan gosong tak mungkin kusandingkan dengan pria gula dan sambal goreng. Mas Yudi akhirnya pergi keluar membeli sarapan bubur ayam kesukaan Aisyah. Kami akhirnya makan bersama dengan lahap. Setelah sarapan, kami menunggu mobil travel di teras. Aisyah yang duduk di ayunan seketika mengingatkanku pada wanita cantik tadi malam. Bunyi klakson mobil menyadarkanku dari lamunan. Aku, Aisyah dan juga Mas Yudi segera berpamitan kepada ibu dan kedua adikku. Sebuah lambaian kami berikan sebelum akhirnya deru mobil membawa kami menjauhi rumah dan memulai perjalanan indah bersama. Di perjalanan, Aisyah selalu bercelote riang diselingi nyanyian dari bibir mungilnya. Sesekali kulirik Mas Yudi yang asyik dengan gawainya. Mah, lihat ini, berita tadi pagi udah viral di media sosial loh. Ini loh orangnya. Mas Yudi menunjukkan foto seorang wanita cantik di layar HP-nya. Aku terkesiap melihat foto di layar HP suamiku. Foto itu, jelas itu foto perempuan yang menemuiku tadi malam. Perempuan itu, jelas namanya memang Premeswari. Foto sewaktu dia ditemukan meninggal dan foto di Facebook terletak berdampingan. Aku terpana, berarti yang datang tadi malam itu hantu atau arwah. Bukankah ia ditemukan sudah dalam kondisi menegang? Mah, kamu kenapa? Mas Yudi menatapku penuh curiga, begitu juga Aisyah. Nggak apa-apa Mas, kilaku. Jujur, aku tak ingin Mas Yudi juga khawatir dengan ceritaku. Biar semua jadi rahasia aku sendiri. Toh, perempuan itu juga sudah meminta maaf padaku. Mah, Aisyah ngantuk. Mata bulat dan menggemaskan itu berkedip menatap ke arahku. Bocah 4 tahun itu melendot manja di tanganku. Sini sayang, Mama pangku. Kuulurkan tangan dan menggapai tubuh mungilnya berpindah ke pangkuanku. Mas, kita mau kemana sebenarnya? Ucapku sambil menepuk pelan paha Aisyah. Bocah itu meremelek menahan kantuk, berulang kali ia menguap. Ada deh rahasia. Mas Yudi tersenyum simpul membuat rasa penasaranku kian menjadi. Papa, Mah, kok Mas? Aisyah yang sedang mengantuk pun masih bisa protes perihal ucapanku. Iya, papa. Aku tersipu malu. Jujur, memanggil Mas Yudi dengan sebutan papa membuatku berasa menjadi seseorang istri yang utuh. Walaupun, ya, belum merasakan malam pertama bersamanya. Mama, malu-malu, Ai. Mas Yudi meladeku seraya membelai pucuk kepalaku yang mengenakan hijab warna mocha. Pipiku bersemu merah, padahal Mas Yudi bukan orang pertama yang membelai kepalaku seperti ini. Tapi entah mengapa, bersama Mas Yudi semua terasa berbeda. Perkenalan yang begitu singkat, tak pernah berpacaran. Berbicara pun hanya sekedarnya. Tapi tetap saja, bila di dekatnya, terasa amat nyaman dan getaran halus selalu menjalar dalam hatiku. Kulihat Mas Yudi pun beberapa kali menguap setelah 3 jam dalam perjalanan. Ia pun akhirnya tertidur bersama dengan Aisyah di pangkuanku. Kupandangi wajah tegas Mas Yudi yang sempat kupanggil Ustadz Yudi itu. Cukup tampan dengan jenggot tipis di dagunya, alis matanya tebal dan bulu mata yang cukup lentik. Kulit tubuh eksotis yang menambah sisi maskulin. Tanpa sadar, tanganku menyentuh dada bidangnya yang lebar. Perlahan, namun detak jantungku menjadi tak beraturan. Astaga, jantungku rasanya berhenti berdetak saat jemari tangan Mas Yudi mencekal telapak tanganku dan membawanya mendekat ke bibirnya. Kurasakan sentuhan basah dari bibir seksinya di punggung tanganku. Mas, maaf, ucapku terbata.
Sabar cantikku, nanti malam ya. Ia menggodaku hingga membuatku menarik tanganku cepat dari genggamannya. Ia terkekeh geli melihat gelagatku yang malu padanya. Mobil ini akhirnya berhenti di tepi dermaga. Karena aku memang pendatang di kota ini, aku tak mengetahui seluk-beluk kota tempatku mencari rezeki ini. Beruntung Sartika sahabatku mau membantu menjaga butiku. Aku bisa bebas pergi bulan madu tanpa rasa takut pemasukan berkurang. Setelah sholat dan makan siang, mobil yang kami tumpangi akhirnya berganti dengan kapal feri penyeberangan. Rupanya kami akan bulan madu ke sebuah pulau. Kapal teramat sesak. Saat ramai penumpang, kami berdesakan. Tapi Mas Yudi amat sigap menjaga aku dan Aisyah. Tangannya selalu berada di pinggangku. Untuk pertama kalinya kami bisa sedekat ini, dan itu amat romantis bagiku. Tapi yang amat menyita perhatianku, rata-rata penumpang jarang berbicara dan tatapan mereka lurus ke arah laut yang ombaknya cukup kencang. Aisyah pun nampak takut dan memelukku erat dengan tubuh yang gemetar. Peluh pun mengucur di keningnya. Tangan kecilnya tak henti mencengkram tanganku kuat. "Aisyah, kenapa mas?" kataku pelan. "Mungkin Aisyah takut mah, ini pertama kalinya ia naik kapal." Ia bergumam lirih tepat di telingaku. Aku mengangguk pelan tanda mengiyakan ucapannya. Kapal akhirnya bersandar di pelabuhan. Anehnya, ketika aku dan Mas Yudi beserta Aisyah turun, penumpang yang kurasa amat banyak dan harusnya berdesakan hingga turun dari kapal mendadak lenggang. Hanya beberapa orang saja yang turun. Ia pun tak sampai separuhnya. Kemana semua orang tadi? Mengapa begitu kapal bersandar semua mendadak sepi? Belum sempat aku bertanya, seseorang melambai ke arah Mas Yudi. Pria tua berpawakan kurus tinggi dan tirus menyambut kami amat ramah. Ia mengiringi kami menuju mobil Avanza hitam dan membukakan pintu mobil, menyuruh kami segera masuk dengan amat sopan. "Bagaimana Ustadz Yudi? Apakah melelahkan?" Ia bertanya saat kami sudah berada di dalam mobil yang beraroma kafe ini. "Lumayan Pak Dullah. Oh iya, bagaimana kabar Bapak sekeluarga? Lama sekali saya tidak bertandang ke rumah Bapak," sahut Mas Yudi dengan wajah yang sumringah menatap ke lelaki tua yang sedang menyetir mobil. "Alhamdulillah Ustadz. Semenjak Aira lulus dari pesantren, Ustadz amat jarang memberi kabar." Ia terlihat kecewa. "Oh iya, saya minta maaf Pak. Kesibukan saya sebagai pengajar dan single parent membuat saya jarang kemana-mana dan jarang punya waktu," jawab Mas Yudi tak enak hati. Selama perjalanan, Mas Yudi terlihat amat akrab dengan Pak Dullah. Sesekali mereka tergelak bersama. Aku merasa dikacangi karena sedari tadi Mas Yudi amat asik berbincang dengan Pak Dullah hingga mengacukanku dan Aisyah. Beruntung Aisyah sudah tertidur, jadi aku bisa menikmati pemandangan untuk mengusir rasa bosan. Pemandangan di pulau ini amat indah. Mobil melewati sisi pantai yang bertabur pasir putih dengan langit jingga saat matahari segera tenggelam. Pohon kelapa berjejer rapi dan menjulang tinggi. Bibirku tak henti berdecak kagum menikmati pemandangan indah yang tercipta di depan mata. Mobil akhirnya berhenti di sebuah villa. Villa itu